Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6, kita mulai pembelajaran pertama sejarah kebudayaan Islam di semester ganjil ini. Kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Oke, siswa-siswi kelas 6, setelah ini akan saya sampaikan materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Seperti kita ketahui, sahabat Rasulullah yang paling terkemuka yang dikatakan dengan Khulafaur Rasyidin itu ada 4. 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang yang akan kita bahas dalam buku pelajaran SKI kelas 6 ini adalah tentang Utsman bin Affan. Ya, karena Khalifah Abu Bakar sama Khalifah Umar bin Khattab sudah dibahas di kelas 5 semester genap kemarin. Baik, siswa-siswi kelas 6, kita bahas. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Khilaf. Dia lahir 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Amalfil, tahun gajah. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah dalam beberapa riwayat itu dikatakan lahir pada tahun gajah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ini 6 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Maksudnya Utsman bin Affan ini lebih muda 6 tahun daripada Rasulullah. Rasulullah lahir pada tahun gajah, ini beberapa riwayat menyatakan seperti itu ya. Terus si Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan ini lahir 6 tahun setelah peristiwa Amalfil atau tahun gajah. Berarti perbedaan antara usia Nabi Muhammad dan Utsman bin Affan adalah 6 tahun. Kalau dilihat dari riwayat lahirnya Nabi Muhammad waktu tahun gajah. Baik, antara Utsman bin Affan dan Rasulullah ini ada silsilah keluarga. Oke, mohon diperhatikan di tulisan saya. Ini adalah silsilah keturunan Utsman bin Affan. Pertama ada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Di bawahnya Abdul Manaf ada Abdisyam. Abdisyam. Lalu ada Umayyah. Lalu ada Abu al-Ash, terlihat jelas ya. Terus ada Affan, terus di bawahnya ada Utsman. Kalau diurut-urut, garis keturunannya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Ini namanya silsilah keturunan dari Utsman bin Affan. Lah, apa korelasinya dengan Nabi Muhammad? Keturunannya dengan Nabi Muhammad bertemu di mana? Nah, kalau dari sisi lainnya,
ada Hashim, ada Abdul Muthalib, ada Abdullah, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau dilihat dari sisi keturunan ini, antara Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad bertemu garis keturunannya pada Abdul Manaf. Satu mbah. Kalau kata orang sini satu mbah, satu buyut, Abdul Manaf. Ya, saya ulangi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Itu silsilah keturunan dari Utsman bin Affan. Oke, yang selanjutnya kepribadian tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini mempunyai kepribadian istimewa layaknya seorang khulafaur rasyidin. Memang sahabat-sahabat Nabi itu salah satunya yang dijamin masuk surga adalah Utsman bin Affan. Keistimewaan kepribadian Utsman bin Affan yang pertama adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hati, namanya tawadhu. Kerendahan hati sama rendah diri beda ya. Kalau rendah hati namanya tawadhu. Kalau rendah diri, rendah hati itu tawadhu. Kalau rendah diri beda lagi bahasanya. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai sifat rendah hati. Sifat ini muncul dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan mengambil sendiri air wudhunya apabila ia melakukan sholat malam. Maksudnya, Utsman bin Affan itu meskipun seorang khulafaur rasyidin, seorang khalifah, kalau sekarang dikatakan presiden ya, presidennya presiden karena di bawahnya masih ada negara-negara bagian lain. Utsman bin Affan itu tidak pernah menyuruh-nyuruh pembantunya untuk menyukupi kebutuhannya. Meskipun dikenal Utsman bin Affan itu adalah seorang saudagar kaya, tapi Utsman bin Affan itu sangat tawadhu, tidak pernah menyuruh-nyuruh seenaknya, tidak pernah meminta dilayani dengan sewenang-wenang. Yang kedua, keistimewaannya Utsman bin Affan itu adalah beliau itu sangat dermawan. Dermawan itu kalau bahasa kita itu tidak pelit ya, orang medit. Khalifah Utsman bin Affan termasuk sosok yang sangat dermawan. Contohnya pada waktu perang Tabuk, Utsman bin Affan mengeluarkan biaya yang amat besar. Karena setiap kegiatan itu tentunya mengeluarkan biaya, sekalipun itu biaya perang ya. Biaya perang, beda perang sekarang sama perang dulu. Kalau perang dulu itu memang perang-perang diserang oleh orang kafir. Orang kafir itu orang yang non Islam. Tapi kalau sekarang memerangi orang kafir itu apa boleh? Tidak boleh. Kalau orang kafir tidak menyerang kita. Ini orang kafir yang menyerang lalu waktu itu terjadi perang gitu ya. Utsman bin Affan mengeluarkan biaya yang amat besar, yaitu membeli sumur rumah dan menyedekahkan untuk kaum muslimin, membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Pertama itu Utsman bin Affan pernah membeli sumur dari seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu mempunyai sumur yang mempunyai air yang sangat banyak, dan di sekelilingnya itu tidak ada air sama sekali, hanya ada airnya orang Yahudi tersebut di sumur itu. Dan setiap orang muslimin mau meminta air kepada si Yahudi tersebut, itu tidak diperbolehkan. Kalaupun boleh, ditarik dengan biaya yang sangat mahal sekali. Akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur itu dengan harga yang tinggi dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Membiayai perluasan Masjid Nabawi. Dengan kata lain, pemugaran Masjid Nabawi, perluasan Masjid Nabawi pertama dilakukan pada masa Utsman bin Affan, dan yang membiayai adalah Sayyidina Utsman bin Affan.
Sifat selanjutnya, kalau kedermawanannya Utsman bin Affan kita bahas di sini, tentu sangat menyita waktu ya, karena Utsman bin Affan ini terkenal dengan sifat dermawannya, makanya terlalu panjang nanti karena materi kita sangat singkat. Sifat Utsman bin Affan selanjutnya yaitu malu dan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya Utsman bin Affan itu adalah sesosok yang sangat pemalu. Pemalu ya, bukan kelemar-kelemar, pemalu. Beda, kelemar-kelemar sama pemalu beda. Di urusan lain Sayyidina Utsman bisa tegas, tapi di urusan lain Utsman bin Affan itu sangat pemalu. Contohnya gini, Utsman bin Affan itu tidak pernah melepas pakaiannya, sekalipun itu mandi, tidak pernah telanjang bulat, itu tidak pernah. Karena Utsman bin Affan merasa malu pada Allah. Bahkan Utsman bin Affan itu tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, sama sekali tidak pernah. Sangat menjaga kehormatan dirinya. Jadi Utsman bin Affan itu malu sekali. Bahkan diriwayatkan di cerita lain, malaikat itu kalau ketemu Utsman bin Affan itu juga merasa malu. Karena saking tawaduknya, saking ahli ibadahnya Utsman bin Affan, malaikat pun merasa malu kepada Utsman bin Affan. Yang keempat, sifatnya Utsman bin Affan itu adalah seorang pemaaf. Meskipun Utsman bin Affan itu dizalimi secara pribadinya, tapi beliau itu sering sekali memaafkan musuh-musuhnya kalau selama itu menzalimi pribadinya. Yang kelima, sifatnya ahli ibadah. Ini sudah jelas, setiap khulafaur rasyidin itu pasti adalah seorang ahli ibadah. Bahasan selanjutnya yaitu perjuangan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan karena ini sahabat yang nomor 3, khulafaur rasyidin yang nomor 3 setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, berarti secara otomatis Utsman bin Affan ini pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sejarah disebutkan Khalifah Utsman bin Affan ini mulai menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin atau menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah atau tahun 664 Masehi. Ya. Mulai menjabat menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Nah, bedanya apa Hijriah sama Masehi? Kalau Hijriah itu tahun yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, makanya disebut dengan tahun Hijriah. Kalau Masehi itu dimulai dari lahirnya Nabi Isa, makanya disebut Masehi. Kalau Hijriah sekarang 1441 Hijriah, kalau Masehi sekarang adalah 2020. Baik, perjuangan Utsman bin Affan singkat saja, nanti saya kirimkan file, ini saya terangkan saja. 1. Menerapkan politik ekonomi Islam secara umum. Ya, yang kedua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak. Maksudnya Utsman bin Affan ini sangat bijaksana dalam menetapkan pajak. Semua warganya terkena pajak. Itu peraturan awal. Tapi Utsman bin Affan juga mentoleransi besarnya pajak itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu Utsman bin Affan menetapkan pajak itu secara proporsional sesuai dengan kemampuannya. Memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Apa Baitul Mal itu? Baitul Mal itu saldo negara. Kalau sekarang itu saldo negara, bank negara. Setiap kekayaan negara itu ditaruh di Baitul Mal dan rakyat-rakyat yang kurang mampu pada waktu itu dibantu dari Baitul Mal tersebut.
bahasa gampangnya, negara mensubsidi rakyatnya pada masa Utsman bin Affan itu. Jadi rakyat-rakyat yang kurang mampu, rakyat-rakyat miskin itu dibiayai oleh negara. Baik, yang paling fenomenal ya karyanya Utsman bin Affan itu adalah membukukan Al-Qur'an. Maksudnya membukukan itu gimana? Sebelumnya itu Al-Qur'an itu kan tertulis di pelepah kurma, di kayu, di batu. Nah, setelah itu ada perang ya, ada perang yang para hafid itu, para hufat itu, para penghafal-penghafal Al-Qur'an itu banyak yang meninggal dunia. Utsman bin Affan mempunyai inisiatif untuk membukukan Al-Qur'an. Selain karena para hufat atau para penghafal-penghafal Al-Qur'an sudah banyak yang gugur, Utsman bin Affan itu juga mempunyai khawatirnya apa? Karena setiap negara, setiap daerah itu mempunyai dialek atau mempunyai bahasa-bahasa yang beda dengan bahasa Arab. Contohnya, kalau orang Indonesia itu kan sangat asing dengan bahasa Arab misalkan, atau orang Cina itu sangat asing dengan bahasa Arab. Ini Utsman bin Affan membukukan Al-Qur'an dan dikirim ke beberapa negara untuk menyamakan cara membaca Al-Qur'an. Makanya sampai sekarang terkenal dengan ada Quran Utsmani. Jadi dicatat, dibukukan dan dikirim ke beberapa negara. Tujuannya untuk menyamakan cara pembacaan Al-Qur'an. Lebih-lebih menyamakan persepsi tentang isi dari Al-Qur'an tersebut. Karena kalau tidak dibukukan dan tidak diseragamkan cara membacanya, tidak dipakai ilmu untuk membaca Al-Qur'an, setiap daerah itu bisa membaca Al-Qur'an dengan dialeknya masing-masing. Jadi tidak boleh. Kita harus manut, kita harus nurut tentang tata cara pembacaan Al-Qur'an. Siapa yang berjasa pertama kali membukukan Al-Qur'an adalah Utsman bin Affan. Baik, siswa-siswi kelas 6, saya cukupkan materi sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup kelas 6 untuk mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Dan tugas kalian adalah merangkum apa yang saya sampaikan ya, merangkum apa yang saya sampaikan disertai membuat silsilah Utsman bin Affan ya. Saya ulangi lagi, tugas kalian merangkum apa yang saya sampaikan dan membuat silsilah garis keturunan Utsman bin Affan yang seperti ini. Ini silsilah keturunan Utsman bin Affan. Ya. Oke, saya akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi singkat ini bermanfaat untuk kalian, dan untuk selanjutnya kita bertemu di grup WhatsApp ya untuk pertanyaan dan lain sebagainya, dan isi absen di grup WhatsApp. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir supaya kita bisa belajar secara tatap muka seperti biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.